Iya, sempet beberapa waktu belakangan sih ya rame tuh kan. Apa no? Sebuah tempat kumpul komunitas, which is everybody knows as a public place gitu. Memonetize tempat yang orang anggap sebagai tempat publik, tempat kumpulnya komunitas di sana. Dan mereka pikir kok begini, karena ini kan tempat umum, kan rame gara-gara ada gue bikin aktivitas di sana, ya harusnya jangan seperti inilah gitu. Alright, welcome back to Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari. Bersama gue Yano sebagai host kalian. Dan episode kali ini kayaknya belakangan cowok semua ya kan. Paling harus ada ya bintang tamu perempuannya lah, bintang tamu ceweknya lah ya. Cukup powerful ya. Yang sudah pasti anak lari lama ya. Bisa dibilang pemerhati industri lari juga ya. Tapi sayangnya sepatu kayaknya udah harus mulai ganti karena udah mulai ini ya. Ya perhatiin gue dari atas sampai bawah. Karena udah lama nggak comeback lari, jadi kayaknya udah harus upgrade sepatu kayaknya ya. Nggak pakailah plat karbon bu, ya kan? Gak, salah gue, ya. Wait, tadi lu bilang apa? Tamu lu perempuan, cewek. Ada yang kurang title-nya. Apa? STW. Apa? Enggak. itu biarin lo yang disclaimer aja. Gua nggak mau nyebutin itu STW. Iya, abis kan dari kemarin gue perhatiin tamu lo remaja muda masa kini. Siapa bilang? Ya. Gua tuh cukup beruntung karena gua cukup bisa dibilang menjalani masa transisi. Sebelum pandemi gue udah nyebur di lari, jadi koneksi gue ada yang usianya range-nya bisa dibilang ya menuju master lah gitu. Iya benar, itu adalah klaim yang paling oke. Iya, menuju master sama yang kategori open. Jadi gue masih bisa dibilang menjembatani dua generasi lah. Itu 93 atau ya nggak tahu lah. Anyway, please welcome Ibu Julia Nurdin. Thank you Yano. Gila loh, gue tiba-tiba diajakin ngobrol, datang yuk. Hah? Over breakfast coffee gitu, tahu-tahu ditawarin jadi bintang hari ini. Dia bintang tamu. Bintang tamu lah. Lo kan bintangnya di satu tempat olahraga ya kan. Cukup terkenal lah gitu. Kita biasanya kita harus cari pembuktian dulu nih. Seberapa lama Anda nyebur di dunia lari? Gue masih ingat postingan lo kayaknya yang abis maraton harus air squat itu ya. Tantangan dari Idir. Kalau abis maraton dan lo nggak bisa ya. Gold Coast ya? Bukan, itu berawal jadi tantangan Idir itu, mungkin teman-teman lari yang suka ngelihat Idir posting kalau dia abis full maraton adalah dia loncat-loncat ya. Yeah. Itu berawal di Berlin. Itu adalah juga FM pertamanya Idir, FM pertamanya gue. 2017 ya? 2000 berapa ya? 17. Idir 2017 tuh gue. Wait, Idir 2017, 2016. Yeah. I cannot remember dah. Terus, 2017, karena 2018-nya Gold Coast. Oke. Nah, jadi pada saat 2017 itu, kita lari tuh beberapa temen. Nah, ada satu temen kita yang emang sebenarnya pas mau menjelang race, dia cedera. Jadi, kelar itu, dia jalannya. Pengkol. Gitu. Iya. Nah, terus dibecandain. Nih, kalau habis race tuh mestinya bisa begini, gitu. Oke. Nah, udah. Tahun berikutnya, Gold Coast. Kejadian lagi tuh, gue barengan lagi sama Idir. Kejadian lagi tuh gue. Blessing atau curse sih bareng sama dia? Waktu itu kan kita ada. Emang Pak Haji satu itu emang. Pak Haji lah, kita bareng waktu itu. Bajunya Idir ada huruf F-nya gitu. Jadi bareng sama baju gue sama-sama huruf F. Jadi gitu kita lari waktu itu juga di Gold Coast. Nah, again tuh, jadi gue kan finish setelah 2 jam Idir finish. Jadi dia pasti balik dalam keadaan udah kece di venue.
Terus dia mulai deh tuh sok-sokan kayak gitu. Ada sama teman-teman kita juga pas mau jalan pulang dia jalannya gitu lagi. Sama Idir dikasih lagi challenge itu. Ya udah deh akhirnya berikutnya dia keterusan gitu kalau ada orang habis FM ditantangin kayak gitu. Sebegitu pressure kah atau sebegitu kocak kah generasi zaman dulu bersenang-senang dalam sebuah race gitu loh? Ya gitu deh dulu zaman dulu kayak kita cuman back mundur Few years ago 7 tahun kali ya soalnya pandemi itu 3 tahun bikin apa ya kayak memotong masa waktu cukup panjang kan. Betul. Cuman back then sih kita latihan tuh kalau mau menghadapi suatu race tuh pakai strategi banget gitu. Itu dulu? Dulu kita tuh, waktu itu gue, terus udah gitu gue juga belajar dari Idir, belajar dari coach gue, Coach JP gitu ya. Oh, Coach Chopin? Iya, untuk menghadapi suatu race itu kita harus menganggap itu sebagai ada strateginya dan itu dianggap sebagai sebuah pesta, gitu. Dari sebelum hadir di pesta tersebut, lo prepare-nya panjang gitu, lo harus mempersiapkan diri lo sebaik mungkin. Nah ada race A, race B gitu loh, yang kategorinya memang priority low, ada yang cuman buat sebagai sumpelan. Oke, part of training gitu ya? Part of training. Kalau sekarang karena during pandemi itu 3 tahun ya kita nggak ada race, jadinya lah kita ngejalanin hobi dan itu kan jadi kebiasaan ya lari. Akhirnya kalau gue pribadi sekarang tuh asli gue tahu akhir tahun gue pengen ikutan suatu race, tetapi FM, tapi sekarang tuh kayak udah bulan apa nih? Maret. Udah bulan Maret. Mestinya sekarang gue udah mulai 1 bulan, udah mulai berlatih. Oh lu mau comeback lagi nih ceritanya tahun ini? Insya Allah gitu. Dan kali ini again gue pengen ngajak orang-orang. Gitu. Nah cuman ya itu dia. Latihan gue kalau lo lihat di sini nih sehari kayak lo temuin kemarin jam 10 itu pun cuma lari kayak 4 kilo, 5 kilo. Kalau Coach JP lihat sih dia udah ngomel. Udah ngoceh, mau ngapain lo gitu. Tapi berhubung dia baru pulang Tokyo ya udah biarin aja dia mau ngomel paling cuma ngomel kecil-kecilan. Hai Coach JP. Oh begini ya, agak sedikit men-spill kelakuan anak muridnya sendiri ya. Ya. But back then itu adalah vibe yang sangat menyenangkan dan kembali lagi lo ketemu sama teman-teman itu kan juga berawal dari komunitas ya. Yes. Semenyenangkan apa menurut lo bergabung dengan suatu komunitas sih? Oke, sebelum mendefinisikan kesenangan gue gitu ya, ketika gue akhirnya I want to be part of that komunitas gitu ya, yang gue lihat saat itu cool gitu. Oke. Gue boleh tanya sesuatu nggak sama lo? Iya boleh, ini obrolan dua arah. Persepsi lo tentang komunitas apa? Apakah komunitas tersebut? Oke. Komunitas itu tempat ngumpul tempat ngumpul beberapa orang dengan kesenangan yang sama. Kesamaan, jadi ada kesamaan kan? Iya. Yes. It's a community. Jadinya lo berharap once lo nyemplung di situ, lo bisa talk with the same language. Oh iyalah. Bisa saling support satu sama lain. Harusnya sih ke situ. Jadi semestinya ada fun, dibawa fun lah. Betul. Gitu kan. Harus bisa menyukai kumpulan tersebut, ya kan? Nah, ya kurang lebih sih balik lagi pada saat itu ada beberapa komunitas yang membuat gue tertarik dan buat gue itu adalah bisa mensupport hobi gue. Oke. Nah, jadi saat itu tapi bukan komunitas lari. Oh, waktu itu apa? Triathlon Buddies. Oh, Tribats. Oke. Jadi balik situ gue setelah awal gue kenal Idir dan teman-teman yang lain gitu. Di situ gue melihat kenapa gue mau kayak asik nih gue join di situ. Karena gue waktu itu buta banget tentang triathlon, tapi gue melihat triathlon itu sebagai sesuatu yang cool gitu ya, sebagai sesuatu yang gue harus bisa waktu itu. Jadi menjelang usia gue 40 tahun, itu menjadi hadiah ulang tahun gue. Lu join di situ? Untuk bisa triathlon. Oh. Akhirnya gue berusaha mencari arahan kemana, nyemplunglah gue di Tribats. Berarti lu ikut mini tri dong waktu itu? Pertama kali gue ikutan mini triathlon. Ya ampun, support suami gue, anak gue masih bayi, susternya, semuanya gue bawa. Itu race kan mesti start jam berapa ya? Kita kayaknya sekitar jam 4:30. Pokoknya gue berangkat dari rumah jam 3:30, 4.
waktu zaman dulu tuh kita belum kepikiran kalau mau race staycation gitu tuh belum kepikiran. Jadi itu tuh di bukan Alam Sutra, Serpong ya. Di Serpong. Itu asli tuh segerombolan masih pada tidur gue bawa. Pokoknya mereka harus menyaksikan mamanya triathlon gue yang pertama. Sekalian akhirnya mereka semua tidur gitu. Gak ada yang nungguin di finish. Gak ada. Aduh, balik ke sana. But back then lu berhasil lah waktu itu ya? Iyalah, itu gue nggak bisa bilang deh. Dan yang menyenangkan ya di si Tribats waktu itu, Mini 3 itu adalah no one left behind gitu kan. Jadi kan ada kayak yang terakhir finish pun dikawal. Iya gitu. Karena itu adalah sebenarnya pencapaian, apresiasi buat pencapaian. Jadi bisa dibilang ya feeling of part of the community-nya tuh berasa banget. Itu yang lo cari di suatu komunitas gitu? Yes, jadi dan apa ya, gue secara kontinu lah waktu itu support bersama teman-teman Tribats. Dari Tribats ya. Dan lo mulai akhirnya dari Tribats, pasti kan teman-teman komunitas kan nggak cuma gabung satu, lo bisa melihat ke komunitas lain gitu. Ada di sekitar lo gitu. Kan pasti kan lo lihat yang nggak cuma Tribats di satu event, pasti akan ada ngumpul yang lain. Let's say kalau triathlon ada Imaniacs, ada apa lagi sih triathlon tuh? Aduh banyak banget kan Nitri waktu zaman dulu ya gitu. Cuman yang emang gue kalau triathlon gue main join di si Tribats itu waktu dulu kita bareng-bareng. Terus komunitas-komunitas lain ya kayak WCC. Oh iya WCC. Waktu lagi awal-awal. KGB ya juga ada kan kalau sepeda. Ya kalau itu kan Kelapa Gading area. Nah WCC balik mundur tahun itulah, cuman kita cewek-cewek senang-senang sepedaan, tapi sepedaannya mesti pakai lipstick. Harus tetap sekarang malah ada lipstick riders, ada juga lagi sekarang. Nah, jadi dulu tuh memang apa ya, kayaknya gue kalau lari, kalau triathlon, bibir gue tuh harus merah banget, udah nyonyor gini harus merah, wajib. Ya iyalah, biar di foto juga lo nggak kucil-kucil amat gitu kan. Iya. Oke. Dan apa yang lo lihat dari tahun ke tahun tentang growth-nya community itu sendiri gitu loh, untuk menghiasi ranah olahraga kita lah gitu loh. Let's say ke lari deh gitu. Oke, balik lagi dikit. Jadi pada saat itu kan memang gue masih bekerja di sebuah perusahaan olahraga di fitness industry lah. Okay. Dan salah satu tugas gue adalah memaintain member yang ada. Dan gue melihat dari setiap klub yang ada itu ada klub within klub. Istilahnya WAG dalam WAG. Iya. Ada WAG dalam WAG. Gue cari analogi yang simple aja. Yang gampang dimengerti ya. Klub within klub agak susah kayaknya. Ya udahlah, geng di dalam geng lah. Iya, geng dalam geng. Nah, gue lihat kenapa ini begini. Oh, ternyata mereka ada kesamaan lagi gitu. Nah, terus akhirnya gue melihat, ini ternyata mereka harus di-manage. Sehingga mereka karena kalau misalnya tidak di-manage dengan baik, actually bisa jadi opportunity, bisa jadi threat. Nah, gue sebagai dari ini yang ngurusin itu, gue harus memanage itu untuk bisa menjadi sesuatu yang positif. Sehingga gue manage lah, gue arahkan lah itu menjadi si brand ini running club. Oh, itu yang lo buat akhirnya? Iya, kalau tadinya tuh klub within klub yang ada tuh macam-macam tuh klubnya. Ada klub makan siang, klub anak-anak sepeda di dalam situ, sepeda RPM, terus ada macam-macam lah. Ya, kelas-kelas ya istilahnya. Kenapa akhirnya lo bikinnya lari? Kenapa? Maksudnya gini, banyak pilihannya, tapi kenapa lo bikin yang lari? Gue combine dengan kebutuhan dari tugas gue. Karena kan berkaca sebagai pelaku ya istilahnya. Iya, jadi karena gue melihat gitu loh, ternyata ini mereka bikin kayak gini nih, dan mereka very proud gitu loh, menggunakan berisik nggak tangan gue dari tadi begini nih? Enggak udah. Jadi very proud ketika bilang gue anak RPM-nya ini. Oke. Gitu. Gue
dan mereka bikin sendiri baju gitu loh. Ah, serius loh? Iya, terus gue melihat ini nggak bisa karena kan menggunakan logo dari si brand ini, jadinya gue nih coba gue pikirkan dan gue melihat ini sebenarnya justru ada opportunity gue at that time untuk meng-create kayak komunitas, brand community jadinya. Dan itulah yang gue present di Asia Pasifik. Di manajemen Asia. Dan itu akhirnya divalidasi untuk bisa dijalankan as part of the marketing strategy untuk bisa mengembangkan brand. Wow. 2000 berapa? Biar valid lah. Nih. Asli gue tahun tidur 2017 2017. Wah, oke. Dari maraton Taman Begawan pertama kali 2017 ya? 2017. Yes. Pada saat pada saat lu bikin itu, which is berarti kan lu membuat sebuah terobosan ya gitu. Pada saat itu apa trennya ketika sebuah brand ingin menggrab masa yang lain? During that time mereka bikin activation. Belum ada yang membuat brand community kayak gitu. Berarti istilahnya kalau bisa gue bilang orang itu hanya datang ikut event pulang. Iya. Tanpa adanya lu lebih mempersatukan lagi mereka yang punya certain passion yang sama untuk dijadikan sebuah grup. Betul. Oh. Karena once mereka ada dalam si komunitas ini, terus mereka punya kesamaan, kita support mereka ya dengan brand, kepentingan brand. Akhirnya mereka jadi eventually pasti sebagian besar ya gue bisa bilang 80-90% brand itu akan menjadi preference-nya mereka, akan jadi top of mind mereka. Nah, satu hal yang menarik adalah adanya pergeseran media promosi atau media marketing yang dipergunakan atau media advertising ya, yang dipergunakan oleh masing-masing brand. Jadi pada saat itu balik lagi baru gue sering menghadiri workshop tentang digital marketing. Adanya perubahan funnel orang untuk bisa memutuskan membeli suatu barang. Kalau dulu tuh funnelnya adalah mereka mesti lihat di billboard, baca di majalah, lihat di koran, dengar di radio. Lihat barangnya, media konvensional ya? Masih media konvensional during that time. Yeah. Tapi kemudian during that time mulai masa-masa transisi di mana mulai masuknya digital. Medsos mulai booming ya? Ya, dan di mana waktu itu medsosnya masih Instagram tuh baru mulai banget. Berarti masih on top of mind-nya masih Twitter, Facebook, Friendster. Iya, waktu itu Facebook. Oh ya, Facebook, during that time Facebook. Dan yang waktu itu di highlight pada saat gue ikutan workshop itu adalah gimana kita bisa membangun review yang baik di media digital. Karena orang keputusan membeli suatu barang pada saat itu bisa terjadi akibat review. Oh, kalau sekarang kan kayaknya review pun juga nggak jadi relevan ya kalau gue lihat. Nah, review itulah yang akhirnya oleh masing-masing brand dipakai sebagai pengganti media advertising. Udah habis, Bo. First session. Nggak apa-apa. Ini terserah gue. Ini cuma sebagai Q aja. Tapi anyway, gue pengen lihat yang sekarang lu bilang tadi dari sisi konvensional bergeser ke digital. Ya. Dan sebenarnya dari digital pun kayaknya sekarang udah nggak terlalu relevan dan kembali ke the person itself, the person themselves gitu loh. Ya kan, the people themselves gitu yang menjadi marketing tool. Salah satunya adalah komunitas. Nanti akan dibahas sesi kedua, akan lebih seru lagi bersama dengan Kak Juju atau Julia Nurdin. Ya, sebagai apa ya? Apa lu bilang ya? Community spesialis atau apa sih? Lu mau detail apa sih? Mbak. Iya. Mbak Jules tuh ya, gue dulu namanya adalah Mbak Jules. Kenapa emang Mbak Jules? Ya, dulu suka ada yang banyak panggil gue Mbak Jules. Oh. Gitu. Jadi akun gue dulu namanya Mbak Jules. Mbak Jules, oke. Nanti kita akan kembali sesi 2 sama Mbak Jules tetap di Pengen Ngobrol Podcast Powered by Cerita Lari. And action.
welcome back to Pengen Ngobrol Podcast Cerita Lari. Bener nggak tuh, No? Salah. Hah? Yang beneran, Man? Salah. Nggak apa-apa lah, yang penting opening. Nah, gini. Cheers, minum. Tugas tambahan. Tugas tambahan. Nggak apa-apa. Ya, welcome back to Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari. Powered by Cerita Lari. Karena yang punya duitnya Cerita Lari. Hai, kabar Kanuli, keizin. Minum? Masih bersama dengan Mbak Jules, pelari angkatan lama. Bisa terlihat dari sepatunya yang lama. Yang udah harus ganti. Anjrit. Pas tadi gue ngeliat, bener juga ini sepatu terakhir gue beli pas lagi mau maraton New York. November 2019. Iya, waktu baru keluar kan itu berarti kan. Ya, terus udah gitu gue nggak beli lagi pandemi sampai. Ini kalau kelihatan KJP disuruh balikin sepatunya diginiin. Coba lihat pasti udah nih kelihatan. Udah ya. teropos, udah mileage-nya udah harusnya ada pensiun ini sebenarnya. Udah banget. Iya. Udah harus ganti plat-plat karbon lah yang kayak anak sekarang. Hah? Aduh. Lo kan juga harus tetap relevan. To be honest, sumpah gue kagak paham apa fungsinya tuh karbon di sepatu gue belum Iya. pernah baca. Udah, intinya kalau misalkan pakai plat karbon tapi masih dipakai Fun Walk, nggak usah pakai mending. Anyway. Julid.com. Ya, ini yang kita cari sebetulnya. Ya udah, anyway. Ini menarik sekali yang akan kita bahas, peralihan marketing tools ya. Atau marketing media. Media sebagai promotion ya. Ya, bisa gue bilang kayak gitu ya. Peralihan marketing media advertising dengan toolsnya. Ya, dari konvensional ke digital. Back then, gue pengen menarik mundur dari lu yang basicnya dari yang berawal dari anak komunitas yang jujur ya. Sekarang kalau kita lihat gitu ya, community ya itu sudah sangat-sangat melekat erat dengan sebuah brand. Apakah itu di brand komunitas itu dibuat oleh suatu brand seperti halnya pernah gue bikin yang pernah gue di 2017 itu dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Apakah karena dibuat untuk kepentingan brand tersebut atau memang ada sebuah komunitas yang kemudian dia ada brand yang tap into the community karena dia ngelihat wah komunitas ini gede nih atau memang ada kepentingan lain, it's two different thing. Iya. Beda. Dan kayaknya itu trennya kalau gue lihat adalah semenjak pandemi kemarin. Iya nggak sih? Kenapa lu bisa dari kacamata lu gitu ya, perkembangannya si komunitas itu sendiri seperti apa Mbak? Waktu belakangan inilah gitu dari yang dulu lo bikin gitu. Karena sekarang kalau gue lihat ya, komunitasnya sekarang udah bisa bikin acara gede, udah bisa ngelola event, sudah bisa berkolaborasi dengan banyak pihak dan well you name it banyak sekali gitu dan menjadi officialnya sebuah event besar, hostnya event gitu. Well, lo melihatnya bagaimana? Pernah dengar pensi nggak anak SMA? Pernah. Mereka juga sebuah event besar buat gue. Oke. Kalau buat gue pensinya anak-anak SMA, anak-anak ya itu gue amazed sih sampai mereka bisa bikin event musik seharian full dengan artis-artis yang nama-nama besar yang sekalipun ya mereka banyak disupport sama orang tuanya gitu ya. Maksudnya in terms of sponsorship dana gitu ya. Yeah. Tapi the way mereka bikin itu buat gue itu untuk level anak SMA keren banget. Jadi sebenarnya jiwa untuk membuat suatu keriaan Keriaan duniawi ya Bu. itu adalah ya emang udah terbentuk dari kita masih kecil. Oke. Ya kan. Jadi kalau sekarang balik lagi tadi teman-teman komunitas itu berkumpul adalah karena dasarnya punya kesamaan atas suatu kesenangan. Lari, sepeda, apalah, makan, kuliner dulu ada yang namanya Jalan Sutra gitu kan, tuh jalan-jalan. Oh Jalan Sutra, iya tahu gue. Kan? Ada yang bikin almarhum Pak Bondan ya. Iya. Jadi memang komunitas adalah kesamaan, adanya kumpulan orang yang memiliki kesamaan. Tapi berkembang dong. Dulu gue gabung yang zaman dulu hanya sekedar just for fun in an event.
sampai sekarang they're creating the event. Gitu. Karena they see the opportunity business, itu satu. Oke. Business opportunity is there. Dua, mereka juga balik lagi ketika lo mau latihan kumpul-kumpul, lo pasti pengen ada operational cost lah, as simple as lo butuh minuman, ada support minuman. Yeah. As simple as support Apparel or baju gitu Ya, loh. ya, ya. Otherwise lo semua harus bayar urunan kan. Ya. Jadi mungkin si leadernya akhirnya harus berpikir, nih supaya kita semua bisa pakai baju sama, harus ada yang bisa bayarin nih. Siapa yang bisa bayarin di antara kita semua? Kagak ada gitu kan. Kalaupun misalnya itu, yaudah kita jual ke brand yuk, atau kejual ke pihak siapalah gitu. Pasti akan si pihak siapa ini akan bertanya, what's in for me? Apa untungnya buat gue? Oke. Akhirnya si kumpulan ini, ya udah, gue bisa kasih lo A, B, C, D. Oke. Gitu. Gila ya. Kenapa? Maksud gue ya sampai sebegitunya gitu loh, si komunitas itu bisa menjual apa yang mereka punya ke brand gitu. Dan serelevan apa sih kalau misalkan dari sisi kacamata lo sebagai orang brand untuk bisa masuk ke sebuah komunitas itu menjadi satu marketing tools yang bisa gue bilang marketing tools ya, marketing tools yang menguntungkan buat gue gitu. Banget. Apalagi balik lagi ya, sekarang ke era digital. Oke, era digital ini sangat jadi kan when you talk about marketing, itu pasti dari perusahaan manapun akan bertanya, gue spend sekian, ROI-nya apa? Ya, ROI itu tidak harus dalam bentuk sales, oke? Dia bisa dalam bentuk awareness. Nah, ketika bicara awareness, kalau zaman dulu lo pasang billboard, lo hanya percaya dari informasi si perusahaan billboard yang akan melihat punya lo sekian eyeball, kayak gitu. Ya, itu hitungannya gue pernah dengar. Kayak gitu kan. Tetapi when it comes to the digital sekarang, kalau lo masih udah centang biru? Aduh, jauh Bu. Masih jauh? Jauh. Sebentar lagi saya yakin kamu pasti centang biru. Orang udah bisa beli ntar lagi. Iya kan? Iya. Nggak usah, sebenarnya nggak perlu harus jadi centang biru. Kalau misalnya lo mengakui akun itu adalah sebagai akun bisnis, itu akan ada kesempatan untuk melihat ada apa yang namanya professional dashboardnya. Iya. Nah, di situ akan kelihatan deh berapa place, impression, engagement, apalah itu. Gue bukan jagoan di digital marketing, tetapi alhamdulillah dari beberapa brand yang tap ke usaha gue as a community hub. It's another story ya. Pasti lo dari mata lo kayaknya lo pengen nanya itu ntar. Actually that numbers yang akan berbicara ke mereka tentang return of investment dari sebuah perusahaan, seberapa banyak mereka bisa menjustifikasi, oke, kalau lo placement di sini bagus, kalau lo placement di sini enggak. Gitu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan lo tentang apakah bisa menjadi pengganti dari media marketing tools dan media marketing ini? Banget. Why? Karena tadi pergeseran bahwa sekarang semuanya di tangan. Lo menentukan. Ini harus gue akuin nih. Gue tuh ya nggak bisa banget ada yang namanya uang di e-wallet. Itu akhirnya gue membatasi diri gue untuk tidak punya uang di e-wallet. Karena kalau sebelum tidur, itu kan ya handphone pinter banget ya. Apa yang kita omongin seharian, tahu-tahu barang-barangnya muncul gitu loh menjelang tidur. Yang benar aja gitu. Gue habis ngomongin kucing, tiba-tiba keluar lah ya obat kutu, obat cacing, susu bisa bikin gendut. Ya udah sebelum tidur akhirnya gue beli ini, beli impulsnya keluar. Kan nggak bener ya, Bu. Orang mas belum tidur baca doa, dia cekot keranjang. Kan ya kalau dulu katanya nggak usah sering-sering pergi keluar deh, ntar duitnya habis. Kalau sekarang nggak usah lah pergi dari dalam kamar aja duit lo bisa habis. Semudah itu. Nah, itulah yang gue bilang tadi bahwa akhirnya there is a opportunity buat si komunitas ini untuk bisa menjadi media marketing.
Oke, komunitas sebagai media marketing gitu kan. Ya. Dan tapi di satu sisi gitu ya, gua melihat sekarang ini kayak sudah harus sampai di level mana kalau komunitas itu bisa pantas untuk bisa dapetin let's say endorse sebuah brand, kerjasama dengan sebuah brand gitu. Karena di satu sisi gue juga mendengar kata-kata orang brand juga yang misalkan ini sih komunitas jual mahal banget sih, kok belum apa-apa udah ditanyain benefitnya juga gitu. Tentunya gue sebagai orang yang selalu ingin berusaha mendengarkan dari dua sisi, there is always a reason behind that gitu loh. Maksudnya maksud gue juga pengennya dua-duanya win-win solution, tapi kan di satu sisi kadang-kadang brandnya udah baper duluan, lu belum apa-apa udah tanyain benefit duluan, tapi kan di satu sisi memang si brand itu akan mengambil benefit dong dari komunitas gitu. Nah menurut lo komunitas itu sudah harus, maksudnya gini, sudah sepantas apa mereka untuk punya red card atau mereka punya value gitu loh? First thing first, gue harus ada dari dua sisi ya. Ya. Ketika gue bicara dari pihak komunitas, gue akan bilang pihak ketiga atau pihak manapun yang mau berkolaborasi dengan pihak komunitas, please appreciate. Karena si komunitas ini, karena once si brand mau tap ke si komunitas ini, pasti dia akan punya reason why. Banyak pesertanya. Mereka kalau posting keren-keren, mereka punya performance yang bagus, kurang lebih ada lah kalau kita ngomong misalnya mau komunitas lari, komunitas larinya seberapa banyak followersnya, seberapa aktif akun IG-nya, seberapa bagus performance mereka, kayak gitu-gitu. Si brand akhirnya oke, gue maunya sama komunitas yang ini, gitu kan? Si komunitas ini bisa besar. Tentu dia nggak mendadak besar. Pasti. Cukup lama. Betul. Dan ketika mereka membesarkan, itu juga pasti ada effort lah. Terus ketika mereka mau menjaga ini untuk tetap besar, solid, supaya tetap semuanya saling senang, pasti ada effort. Iyalah. Seminimnya lu bayar parkir. Gue cuma mau bertanya gitu ya. Parkir nggak ada yang flat lagi di situ. Nggak ada, goceng ya. 4.000 apa goceng sih? Iya kalau mobil, motor 2.000 per jam, jalan terus. Alhamdulillah minumnya gratis, ya kan? Iya. Kalau lo bawa dari rumah sih bisa gratis. Iya. Tapi kalau lo di sana, lo berharap minum yang dingin. Oke. Iya kan? Belum taruh loker, Bo. Belum taruh loker. Oke, nah itu adalah beberapa hal yang dari pihak ketiga, dari pihak manapun lah ya, yang ingin berkolaborasi dengan suatu komunitas, yang gue harapkan gue bicara sekarang dari pihak komunitas. Gue bicara dari dua sisi karena gue pernah ada dan sampai saat ini gue ada di dua sisi tersebut. Tolong dihargai mereka. Mereka bisa latihan dengan segini banyak karena ada coachnya nih, coachnya keren, coachnya ini. Lah si coach bisa ngajar atas dasar apa? Iya. Kesenangan saja kah? To be honest, dulu gue mengenal seorang coach yang memang dia bela-belain setiap minggu jam 4 pagi dari luar kota datang ke Jakarta hanya untuk mengajar. Lari just because of dia mencintai olahraga tersebut. Dan itu yang buat gue sampai sekarang gue akuin, gue hargain lah. Gue akuin itu yang namanya kalau lo mencintai sesuatu, totalitasnya ya. Itu totalitas. Tetapi dia ini yang juga perlu kita hargai. Hal-hal seperti inilah yang perlu dihargai. Karena dia juga punya kehidupan dong pasti. Nah, tuh. Jadi dari pihak brand ini komunitas kan nggak juga cuman tiba-tiba muncul gitu loh. Ya udah kita support lah ya sama brand itu. Iya gitu, sama produk nih ya, gini. Oke. Kalau in return pasti komunitas habis itu bertanya. Iya, pasti. In return kita dapat apa? Iya. Ya itu merupakan suatu hal yang wajar nggak sih untuk pembuka conversation? Wajar banget. Karena ada beberapa yang memang
belum apa-apa udah tanya benefit duluan gitu. Gue sebagai orang yang memang ada di dunia sales marketing juga, gue berpikir seperti kalau untuk ngadepin yang tipikal seperti ini kayaknya the way how I communicate juga harus diubah sih gitu. Karena kan kita ya perspektif orang brand itu kan beda-beda ya gitu. Jadi gue tidak mau sampai gue ada ketersinggungan di saat kita mau kerja sama gitu loh. Itu sih, jadi first thing yang paling gue highlight adalah kalau misalnya si brand dari sisi komunitas, tolong hargain si komunitas. Dia bisa besar, dia bisa lu tunjuk dan lu memilih si komunitas ini, itu pasti ada reasonnya why, dan tolong hargai why-nya itu. Otherwise, please lo bisa invest sendiri, lo punya uang sendiri kan? Kalau emang lo itu go ahead. Nah sekarang kalau bicara soal komunitas, lu sebagai community hub, yes. Komunitas butuh tempat ngumpul, komunitas butuh meeting point. Gitu. Tadi belum selesai, tadi kan baru satu sisi. Tadi tuh baru sorry. Berarti dari sisi brandnya, oke. Dari sisi brand pun gue akan juga menyampaikan komunitas, we don't mind to pay atau kita support lo sekian, but in return lo kasih gue apa, benar? Nah hal-hal itulah yang dari teman-teman komunitas harus bisa commit, deliver. Gitu. Lo punya bargain juga tapi harus komit dengan bargain itu. Iya, contohnya misalnya dia bilang, gue bakal posting lo 3 kali seminggu atau seminggu misalnya di feed, di story, terus di feed sekali, terus postingan lo akan ini sekian lama. Oke, kalau for your information, supaya itu bisa valid untuk, maksud gue bisa meningkatkan value dari postingan lo harus bisa menjual bahwa nih ya, kalau postingan kalau gue posting sekian, yang lihat sekian banyak, yang nge-view sekian banyak, lo bayar gue berapa? Satu postingan misalnya lo bayar gue, nggak usah komunitas kita tidak semahal selebgram yang sekali posting centang biru puluhan juta. Iya. Ya. Kita misalnya say berapa postingan, limit lah angka. Satu postingan? Iya. Let's say 5 or 3. Berapa? 3 juta? Ya, 300.000. 3 juta dong. 3 juta. Oke, lo bilang satu postingan 3 juta rupiah. Gue dari brand akan bertanya, place-nya berapa banyak? Impression-nya berapa banyak? Berdasarkan history lo, postingan-postingan lo sebelumnya. Ketika lo bilang yang impressionnya kurang lebih, misalnya lo bilang adalah 1.000, pihak brand akan berhitung 3 juta bagi 1.000, berarti berapa tuh? 3 juta bagi 1.000 udah 30.000. 6 potong 3 berarti 30.000-an. 3.000 ya? 3.000 bagi 1.000. 3 juta bagi 1.000. Bo, kalkulator ngapain? Pakai handphone. Dari tadi padahal di kantong gue. 3 juta. Tambah lagi 10 menit, Mas. Kita extend. Ini gara-gara perusahaan kalkulator. Iya nih, 3 juta bagi berapa? 3 juta bagi 1.000, bagi 1.000. Iya, 3.000 bener. Lu tuh ya. 3.000 oke, terus gimana lagi? Itu berarti 3.000 rupiah. Hanya orang untuk ngeliat satu postingan lo. Oke. Comparing kalau misalnya gua pakai selebgram. Iya, selebgram yang nano. Gitu ya. Nano tuh berarti di bawah 10.000. Ya, di bawah 10.000 lah ya. Misalnya dia bisa bilang yang ngelihat punya gue kira-kira impressionnya ada di 500 lah. Kan kalau di bawah kalau tadi kan 1.000 tuh murah tuh. Bukan murah, maksud gue 3.000. Kalau misalnya dia bilang yang impression misalnya dia gue pakai punya gue lah ya. Impression follower gue ada 70.000. Impression gue itu ada di sekitar 30.000-an. 25.000 ke 30.000 impressionnya. Ya udah, kalau misalnya dengan harga lo tadi 3 juta, terus udah gitu dibaginya dengan 25.000, kan jatuhnya per impression, cost per impressionnya jadi murah banget. Sehingga ketika dia maju ke manajemen, validasinya jelas, gue make dia karena cost per impressionnya jadi sekian.
Tapi kalau gue pakai yang ini, mungkin cost per impressionnya mahal, tetapi orang ini itu sebagai public figure yang begini atau komunitas ini adalah komunitas begini, itu adalah hal-hal yang bisa lo tawarkan ke si brand. Oke. Dan sehingga brand punya nilai jual. ya, jadi sekarang intinya komunitas kalau memang sudah mau main ke ranah itu, at least they have to know the Ya. calculation. Sehingga apa? Sehingga kalau memang si komunitas itu bisa grow, bisa berkembang kan? Karena ya balik lagi, kalau lo mau makin besar nggak akan mungkin kalau tidak ada yang namanya operational cost. Oke. Itu gue paham sih, ngurusin komunitas pun juga nggak gampang sih. Iya, as simple as lo kan kalau misalnya mau janjian, ternyata hujan, kita harus pindah tempat atau di cancel Nyari aja lagi, nih, gitu. biaya cancellation lagi Iya. apa gitu. Ya, kayak gitu. Nah, iya. Sekarang udah masuk ke pihak ketiga nih, tempat lah contoh gitu kan. Namanya komunitas kan perlu tempat kumpul, perlu tempat ini, tempat itu gitu kan. Iya, sempet beberapa waktu belakangan sih ya rame tuh kan. Apa no? Sebuah tempat kumpul komunitas, which is everybody knows as a public place gitu. Memonetize tempat yang orang anggap sebagai tempat publik, tempat kumpulnya komunitas di sana. Dan mereka pikir kok begini, karena ini kan tempat umum, kan rame gara-gara ada gue bikin aktivitas di sana, ya harusnya jangan seperti inilah gitu, jangan nembak inilah gitu. But on the other side, setelah yang gue lihat, si tempat ini kan juga ada operational cost-nya, kebersihannya juga seperti apa. Nah, di dua sisi yang itu loh, sehingga mereka pikir mungkin karena satu sisi mereka melihat yang mengadakan aktivitas ini ditumpangin dengan brand, gitu. Harusnya gimana sih Mbak gitu loh? Gua gimana mau mendefinisikannya ya gitu loh. Jadi runut aja gimana nih? Iya, Gue iya. bingung. Enggak, jadi runutannya gini, di satu sekarang ya komunitas perlu tempat ngumpul gitu. Tapi sekarang apa-apa tempat ngumpul ya yang paling gampang kita ngambil di tempat ngumpul publik gitu yang siapapun bisa make di situ. Tapi on the other side sekarang tempat kumpul itu sering ini loh, mereka lagi bikin aktivitas ditegur gitu. Dipungut biaya. Iya, dipungut biaya, diminta biaya, udah ada izinnya belum apa gitu. Disamaratakan semua, padahal tempat ini tuh harusnya milik umum, tidak dikenakan apa-apa, gratis gitu. Walaupun on the other side si perkumpulan ini ditumpangin brand ataupun tempat perkumpulan ini under brand gitu. Nah, gue sih pengen melihat dari opininya tempat ngumpul itu gitu. Hah? Kan gue bukan Oh ya, bukan. ngumpulnya, Iya, salah lo. Iya. Cuman maksud gue, gimana ya ngomongnya, bingung. Gue juga nge-deliver kata-katanya bingung karena gue gemes banget sama isu ini gitu loh. Nanti lah ya, kalau kayaknya gue bukan orang yang tepat untuk menjawab itu karena gue tidak mewakili tempat tersebut ataupun tempat-tempat lain. Tapi sebagai gambaran, yang lo sebut sebagai public space tuh yang mana sih? Enggak, maksud gue spesifikasi sebagai public space. Siapapun boleh masuk di situ melakukan aktivitas apa yang dia mau gitu sesuai dengan konteks tempat itu berdiri gitu loh. Oke. Berarti tempat itu public space ya. Jadi public space itu kan ada yang dikelola oleh negara, ada yang dikelola oleh swasta. Ya. Sekarang yang kita bicara yang dikelola oleh swasta. Contohnya mall deh. Itu kan public space ya. Ya. Atriumnya segala macam. Ya. Kalau tiba-tiba datang situ teman-teman satu geng komunitas gitu di atrium, lo tahu-tahu, kita buka latihan. Ya, gelar lapak latihan, brek gitu. Yeah. Kira-kira gimana? Ya pasti si pihak mall itu harusnya merasa diuntungkan karena ada traffic yang bikin acara di situ. At least lo pasti akan dimintain
ngomong dulu, minta izin dulu, ngobrol dulu, ditanyain maksud dan tujuannya apa, ya kan, dan pasti akan juga ada satu titik di mana si pihak yang punya ini akan melihat lah, ini digratisin aja, apa enggak gitu, digratisin dengan pengertian, ya kan mall gue butuh traffic, ya kan. Gue sebenarnya punya alokasi dana untuk bikin ondel-ondel di mall gue supaya ramai, ya. Tapi ini ada teman-teman komunitas mau datang, mereka bisa bawa traffic, boleh juga nih. Balik lagi, itu konsepnya ya, bahwa lo pertama kali lo harus minta izin. Si pemilik tanah atau landlord pasti juga akan menimbang-nimbang komunitas manakah yang atau pihak manakah yang akan dia approve untuk menggunakan area dia, harus sama-sama menguntungkan. Karena kan ngakunya ada yang memang ini under brand, yang kelihatannya memang under brand, ada yang non brand ngakunya. Nah, iya ketika dia non brand, kalau misalnya gue nggak pakai analogi di mall ya, kalau dia non brand, si biasanya pihak landlord itu juga akan melihat seberapa menguntungkannya kehadiran pihak ini ke mall tersebut, ke venue tersebut. Itu contohnya kalau kita bicara ke mall. Tapi kalau misalnya lo pergi ke public space lagi yang swasta, mana ya? Biasanya tuh bayar tuh kalau masuk kayak Ancol, Taman Mini, bayar ya. Kan swasta kan itu kan? Iya kan? Swasta atau BLU ya gue. Ya pokoknya itulah. Badan Layanan Umum. Nah, itu bayar. Nah, jadi ketika itu milik negara, lo ke Taman Suropati, silahkan. Tapi tetap lo harus ngomong tuh sama, biasanya ada kanitnya lah yang ngurus Taman Suropati atau Taman Blok M, dinas tamanan kalau gue nggak salah. Lo tetap harus minta perizinan, ya. Tetapi memang kalau dinas yang dibiayai oleh negara, biasanya sih lo tidak dipungut. Ada biaya red card gitu, nggak, paling ada retribusi ya kalau gue nggak salah. Kalau correct me if I'm wrong, gue jarang pakai area-area yang itu. Tapi biasanya ada retribusi aja. Nah, jadi yang lo mesti pahamin sebagai public space itu ada dua, yang memang dikelola tanpa biaya negara, ada yang dikelola dengan subsidi dari biaya negara. Nah, sekarang yang lo mau pertanyakan tadi area yang mana nih? Karena gue nggak tahu ini masih dibiayai oleh negara, masih disubsidi atau enggak sama sekali. Nanti kita bisa. Kalau sepengetahuan gue tidak dibiayai oleh negara. Sekarang? Ini adalah BLU, malah memberikan kontribusi terhadap negara. Wow. Jangan gue yang ngomong, gue nggak punya bener apa enggaknya, tetapi lo bisa mengundang. Nanti yang duduk di sini kayaknya nextnya tiga deh kayaknya nih. Iya. Kayaknya harus dibuat sesi diskusi di mana lo mewakili pihak brand, gue mewakili pihak penggiat, ada yang tengah yang punya. Benar, kita undang nanti ya. Iya. Ya, sabar. Oke. Udah sampai di closing nih. 5 menit lagi dikasih closingnya. Iya tapi nggak apa-apa. Tapi biar bagaimanapun lo sebagai orang yang memang lumayan cukup lama di komunitas, lo melihat komunitas sebagai peluang bisnis gitu. Satu pesan deh gitu, biar untuk mewakili komunitas sama brand untuk bisa match dan win-win solution itu harus seperti apa? Itu tadi yang pertama, kalau gue dari sisi komunitas kepada pihak brand, please respect komunitas. Dengan pengertian adalah apalagi terhadap, ini another sesi, terhadap atlet. Atau it's another story lagi lah. Komunitas, kita ngomong komunitas deh, terhadap komunitas, please appreciate. Kita juga ngejalanin komunitas ini itu ada effortnya. Dan ini nggak beda kok sama nge-grooming seorang bintang artis, sehingga dia akhirnya bisa besar, bisa menjadi punya follower sekian banyak, yang bisa menjadi referensi bagi followersnya untuk bisa memilih suatu brand. Gitu. Nggak beda kok sama ngedandanin selebgram yang ada makeup artisnya, yang ada ngajarin mannernya, yang ada ngedandaninnya. Nggak beda.
cuman bentuknya sekarang dalam bentuk komunitas. Teman-teman komunitas juga ketika mengeluarkan suatu aktivasi gitu. red card atau okay. apalah untuk bisa berjalan atau menjalankan ini, tolong juga bisa divalidasi angkanya. Wow. Divalidasi itu dengan pengertian jangan asal aja gitu loh, gara-gara Asal tembak gitu yeah. loh, nggak gitu juga gitu, karena dari brand juga, dari pihak ini juga akan melihat, hey kenapa mahal banget, tapi yang ini kenapa murah banget gitu. Itu dia perlu adanya negosiasi. Iya, dan untuk bisa membuat reporting itu, gue sendiri with my team itu memang perlu ada satu tim khusus yang membuat reporting digital Gila. ke pihak Sebegitu brand. kompleksnya. Jadi untuk memanage sebuah komunitas dan yang usaha yang gue jalankan sekarang itu adalah community hub. Karena we are here to facilitate the community. Jadi kita memang memfasilitasi komunitas-komunitas itu karena gue melihat adanya challenge-challenge yang dihadapi teman-teman komunitas, community leader, teman-teman community leader. Yeah. Sehingga gue berusaha menjembatani itu. Belum kepada jembatan yang gue buat yang pertama kemarin adalah antara community leader atau komunitas dengan audiensnya. Alhamdulillah kemudian bisa dimanfaatkan oleh pihak brand. Gitu. Namanya apa? Community hub-nya? Roka Space. Lo bisa ikut banyak banget di situ. Ada sesi ya kayak Pound Fit. Ada apa lagi Bu? Mbaknya dagang. Ya nggak apa-apa, manfaatin aja buat platform dagang. Iyalah. Ya mungkin dulu ada yang pernah sebelum pandemi ya ngelihat di stadion utama itu kita memang ada Roka Space itu kita memfasilitasi juga teman-teman pelari yang pulang, maksudnya yang pengen datang berolahraga di GBK pulang kerja bawa gembolan, actually itu juga datang dari insight gue. Kalau mau ke GBK bingung gue mau naruh barang di mana, tas gue gitu ya, akhirnya gue taruh di pinggir. Besok pas baru selesai satu putaran gue cuma ngeliatin tas gue mana ada yang pindahin nggak. Iya. Berapa kali gue beli minum botolan, ya ada hilang gitu kan. Akhirnya makanya waktu itu kita berinisiatif dengan beberapa partner yang juga asalnya dari komunitas. Kita bikin si Roka Space ini. Wow. Di GBK, Gelora Bung Karno Jakarta. Mbak Juju, thank you. Makasih banget Yano. Ini sih kayaknya lanjut satu lagi nih. Hopefully soon kita bisa ngobrol lagi. Anyway, terima kasih banyak Mbak Juju dari Roka Space. Instagramnya apa? Roka Space ya? Iya, Roka Space, tapi itu mungkin lebih banyak kepada kakak-kakak yang mau olahraga selain lari. Ya. Cuman insya Allah soon kita juga akan buka satu unit. Kan kalau tadinya kita di dalam stadion utama tuh di Ring Road ya. Insya Allah soon kita mungkin minggu depan kali ya, minggu depan atau 2 minggu lagi lah, kita akan memulai pembangunan unit di seberangnya Aquatic dan JCC, ada gedung parkir tuh. Parkir timur. Di bawah. Jadi kita memang konsepnya di situ si R Space ini apa ya? Recovery, recharge, and reactivate. Ya udah, jadi udah nggak. Ada showernya, jadi kakak kalau habis lari mau mandi silahkan. Oh iya, biasanya pagi-pagi kan habis sebelum kerja mau meeting, ya kali gue meeting apek-apek ya kan. Iya. Oke, kita tunggu ya gebrakan-gebrakan apa lagi selanjutnya dari Roka Space. Thank you Mbak Juju ya, sudah datang. Yano. Anyway, gue sebagai host ya pamit undur diri dan juga bintang tamu gue. Kita juga silam, terima kasih semuanya. Namanya siapa? Oh, Julia. Juju, Jules, apalah terserah mau panggil apa. Thank you for watching Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari, and we are sign out and bye bye. Thank you semuanya, bye bye.